pengrajinnya bikin apa umpamanya? Bikin keramik, hiasan, pot bunga lah, kendi ya lah. Gak usah bikin, yang punya toko aja, toko keramik gitu. Keramik maksudnya hiasan. Pertanyaannya dijaga apa enggak itu? Jaga. Setiap pagi dilapin supaya nggak ada abu. Oleh karena itu mudah sekali memahami dan mudah-mudahan ini menambah keyakinan kita dijaga. Lalu kalau diperlebar, tak mungkin yang dijaga oleh Allah cuma manusia. Kan ciptaan Allah bukan cuma manusia saja. Matahari kalau nggak dijagain, dia serempetan sama bumi, sama bulan gimana? Tuh. Apalagi kalau matahari serempetan sama Ramayana. Wah, itu udah nggak tahu apa yang terjadi. Bikin rumah, terus dijaga nggak ya? Dijaga. Tuh. Jadi mudah sekali. Oleh karena itu kita yakin sekali. Hubungannya dengan COVID dijaga nggak? Dijaga. Ya, hakikatnya dijaga. Baru syariatnya berpulang kepada kita. Kita bertanya pada diri kita, mau nggak kita dijaga supaya nggak kena hujan, lagi hujan? Mau, ya pakai payung, pakai jas hujan. Tuh gitu, antara hakikat sama syariat, nah, ibarat dua sisi mata uang. Iya, au inna asya'na apa itu ya, inna sya'na kulli nafsin la alaiha. Sesungguhnya sya'na segala kondisi keadaan setiap jiwa la alaiha, maka dia menjaganya, ada di atasnya. Idza ju'ilat in mukhaffafah minas saqilah. Oke, saya ulangi. Au inna sya'na kulla, jadinya ini kulla nafsin la alaiha. Itu apabila innya mukhaffafah dari sakilah. Kan ayatnya bunyinya in kullu nafsin lamma alaiha hafiz. In itu mukhaffafah. Tadinya inna. Kalau in itu mukhaffafah, tadinya inna, lalu maknanya maka itu. Inna sya'na kulli nafsin la alaiha, pasti dijaga. Wa hafiz artinya raqib, mengawasi. Wa huwallah, siapa itu yang mengawasi? Yaitu Allah. Awil malaikah, atau para malaikat. Tahfazu amalaha, yang menjaga, maksudnya menjaga apanya? Perbuatannya. Min khairin wa syarrin. Perbuatan cuma dua, baik sama buruk itu dijaga. Si A soleh. Bagaimana dijaga dari perbuatan baik? Selalu terdetik dalam pikirannya, didorong, diilhami oleh Allah untuk berbuat baik. Itu namanya dijaga. Lalu bagaimana dijaga dari kejahatan? Dihindari. Nggak ada niatan, apalagi berbuat. Didorong-dorong pun berbuat jahat, dia nggak mau. Itu dijaga. Oke. Wal jumlatu alal wajhain jawabul qasam. Sementara jumlah in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, baik dibacanya inna maupun dibacanya in dengan makna yang tadi diuraikan, itu adalah jawab qasam. Jawab qasam. Qasamnya tadi was sama'i wat thariq.
Iya. Wal muradu bil qiraatain wahid. Baik dibaca inna maupun dibaca in sama saja. Berikutnya falyanzuril insanu mimma khuliq. Maka hendaklah, ini lamnya namanya lam amr. Hendaklah manusia memperhatikan mimma khuliq. Dari apa dia diciptakan? Dari apa dia diciptakan? Ini buat kita. Apabila mau nyombong, ya ampun, kita dari sesuatu yang hina. Falyanzur nazra i'tibar. Dimaksud memperhatikan yang mampu mendapatkan pelajaran, i'tibar. Watti'az, nasihat. Wa ta'ammul, perhatian. Min ayyi syai'in khuliq, dari apaan dia diciptakan. Li'anna wujudal hafiz yastad'in nazar ilal mabda. Informasi adanya yang menjaga, memelihara, itu sejatinya menuntut pandangan, an-nazar, perhatian. Kepada apa? Kepada asal mula, mabda, kejadian. Kenapa? Liya'lama sihhata qadiyati i'adatihi bil ba'si. Agar dia menjadi tahu kebenaran persoalan dikembalikannya pada saat dibangkitkan. Informasi pertama, kita ini dijaga oleh Allah. Informasi bahwa kita ini dijaga oleh Allah, diawasi, sejatinya mendorong kita untuk ingat asal-usul kejadian, dari apa kita diciptakan, dan kemudian dikemanakan. Setelah itu mati, setelah mati selesai apa enggak? Itu sejatinya, ya, tidak selesai, ya, malah baru mulain, itu kurang lebih. Ya, fala yumli ala hafidhihi illa ma yassarahu fi akibatihi. Maka kita maksudnya, setelah menyadari asal kejadian kita, fala yumli ala hafizihi, maka dia tidak mengimla, amla yumli, mendeteksi, mendikte, ala hafizihi, kepada yang menjaganya, illa ma yasurruhu, ya, kecuali yang menggembirakan akibatnya. Paham? Gimana maksudnya? Kesadaran bahwa kapan saja, di mana saja, dalam kondisi dan situasi apa saja bahwa kita dijaga, itu sudah menjadi darah daging, maka yang muncul adalah sesuatu yang menggembirakan yang menjaga. Gak mungkin yang ngeselin yang dijaga, yang menjaga. Gak mungkin. Apa itu yang menggembirakan yang menjaga? Dalam hal ini Allah dan malaikat, perbuatan baik. Senang dia. Tuh sejatinya begitu. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiq yakhruju min baini sulbi wat tara'ib innahu ala raj'ihi laqadir yauma tublas sarair. Tuh baru nanti famalahu min quwwati wala nasir. Sejatinya begitu. Kalau kita diawasi. Hal serupa seperti ini juga ada dalam tafsir saat menafsirkan ayat yang berbunyi innas sholata
tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Juga ayat yang berbunyi hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Itu bagian dari bentuk penjagaan. Kalau mau dijaga oleh Allah, yakni senantiasa tak melakukan kecuali kebaikan, sholatnya tuh jaga. Nanti tuh sholat jagain kita. Sholatnya tuh jaga. Nanti yang punya sholat yaitu Allah, jagain kita. Itu yang dimaksud tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Coba perhatikan. Orang-orang yang dijaga sama sholatnya. Tuh. Dari kata-katanya saja udah beda. Jangan pagi-pagi masih beriman. Sorenya sudah kufur. Ada yang sorenya masih beriman, terus tidur, paginya udah kufur. Kan itu kan bukan mana sebenarnya. Coba lihat di dunia politik tuh. Maka bahasa politiknya jejak digital. Lihat atau tidak? Oh, kemarin bagaimana, sekarang bagaimana? Ya, Allah luar biasa. Ya. Mana dia? Istifham. Bentar, saya. Khuliqa mimma indafik, diciptakan dari air yang memancar. Aima madfuk. Nih dulu bajaz mursal, fa'iliyah, maf'uliyah. Tuh, ayatnya bunyinya pakai isim fa'il dafik, memancar. Air kan enggak memancar sendiri. Dipancarkan. Makanya maknanya madfuk. Ditulis isim fa'il, dimaksud isim maf'ul. Namanya majaz akli. Alaqahnya maf'uliyah. Kalau dalam contoh dulu yang ada, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Terus Allah menjawab, la asimal yauma min amrillah. Asim bermakna maksum. Oke, khuliqa mimma indafik ay ma' madfuk. Madfuk artinya munsob, yang ditumpahkan. Bidaf'in dengan dorongan. Wasur'ah. Wasur'ah. Dengan cepat. Sawaun minar rajul awil mar'ah. Baik laki maupun perempuan. Fi rahimiha, di rahimnya. Wal murad, maksudnya al mumtaziju minal ma'ain fir rahim, yaitu yang bercampur, ya, bercampurnya dua air, satu dari sulbi, dua dari taraib ke dalam rahim. Bidalil mayati, dengan dalil nanti dibahas as-sulbi wat taraib. Wal jumlah jawabul istifham. Jumlah itu mimma indafik adalah jawab istifham dari firman-Nya mimma khuliq. Dari apa diciptakan? Mimma indafik, ke jawaban. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Mimma khuliq, ya selesai. As-sulbu ay minan nukha asyauki fi zahrir rajul. Nukha ini semacam celah. Kalau dalam konteks lain ada bukit-bukit pegunungan, terus di sebelahnya ada celah di tengah-tengah, itu nukha. Asyauki, syauk tadinya duri, ya. Saya tidak tahu maksudnya nih secara kedokteran. Syauki, terus fi zahrir rajul, di tulang belakang laki-laki. Summa yunsob, kemudian ditumpahkan. Ila uruk fil baydotain, ditumpahkan, dialirkan.
Tulang sumsum, Ustaz. Ya? Mukok tulang sumsum. Ya? Mukok tulang sumsum. Tulang sumsum ya. Iya, tapi dalam artian umum dia punya tulang sumsum, kan tulang terus di dalamnya ada sumsum gitu. Jadi kalau mengalir. Mukok syauki, sumsum tulang belakang. Sulbi tulang belakang. Di belakang. Mukok syauki, sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang. Ya. Sumsum tulang belakang. Tapi jangan bayangin di sop ya. Sop kan ada sumsumnya. Ila uruk fi baidotain. Fi baidotain. Baidotain apa sih Bu bahasa itunya? Testis ya. Bahasa kedokterannya. Ini ada Bu Dokter nih, Bu Dokter Sarifah nih. Ini ada Bu Dokter di sini nih. Ana, kok diem aja Bu Dokter, awas ya, ntar dituntut uljima. Yaumal qiyamah. Uruk apa Bu? Uruk Bu. Uruk. Iya, coba. Kalau yang uruk erkun kan kering. Urat, Ustaz. Urat ya. Turom. Urat. Oh, urat. Iya. Oh, urat. Urat di pembuluh. Sama dari erkun. Iya. Pembuluh ya. Ini di dua testis, betul Bu, testis ya. Buah zakar. Nah, gitu. Wattaraib izom sodril mar'ah. Izom sodril mar'ah. Tulang dada perempuan. Jam'u taribah. Mufradnya taribah. Mislu fasilah fasoil. Wal murad minal ma'il mutakawwan minad dam fil uruq wasyu'ab an-nazilah ila taraib. Maksudnya adalah air yang mutakawan terdiri dari darah. Di apa tadi, sumsum ya? Syu'ab. Syu'ab juga sejenis uruk juga ini. An-nazilah yang turun ke tulang dada. Wa yu'tabarus sulbu wat taraib akrab au ayatil mani. Lalu dipahami bahwa tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan ini adalah ruang terdekat yang terkait dengan sperma. Falidalika khusso bizikri. Karena itulah dia dikhususkan atau disebut secara khusus. Nah, ini mengandung makna bahwa sumber adanya air laki-laki dan air perempuan tidak hanya terbatas dan berkaitan dengan tulang sulbi dan taraib saja, tetapi semua unsur organ tubuh dalam yang ada itu juga terlibat. Iya atau tidak? Bahkan sumbernya sama, lalu merujuk kepada makna umum manusia diciptakan dari tanah. Jadi air laki-laki dan perempuan itu bersumber dari apa yang dikonsumsi. Bapak konsumsi tempe. Tempe dari pohon kedelai. Pohon kedelai mengisap saripati tanah. Gitu. Maka itu yang dimaksud tanah. Ketika Bapak yang mengkonsumsi, maka dia kemudian masuk ke tulang sulbi menjadi air laki-laki.
Ketika yang mengkonsumsi adalah ibu-ibu, maka dia masuk ke tulang dada, lalu jadinya disebut at-taroib. Sama-sama sumbernya dari tanah. Kalau yang dikonsumsi adalah kambing, kambing makan rumput. Rumput juga makan saripati tanah. Itu yang dimaksud mintin atau min turab. Demikian. Oke. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah mengembalikannya, yaitu asal usul manusia, air, laqadir. Sungguh ada taukid dua. Inna amal. Ay inna Allah ta'ala ala ba'sil insan. Artinya Allah raj'ihi itu membangkitkan manusia sangat mampu. Ba'da mautihi setelah kematiannya. Sangat mampu. Laqadir. Fa idza ta'ammalal insan fi aslihi. Kalau saja manusia memperhatikan asal usulnya, alima annal qadir ala khalqihi ibtidaan qadir ala ba'sihi. Nah, ini kesimpulan akal sehat gitu. Yang mampu menciptakannya pasti mampu mengembalikannya. Tubla tukhtabar, diuji, watukshaf. Nah, ini dibuka. Jadi maksudnya diuji, dibuka. Dibuka dalam artian persoalannya, dibuka dalam artian jawabannya. Paham maksudnya? Ada kemacetan panjang sekali. Karena di depan setengah kilo atau 1 kilo ada pemeriksaan ketat. Maka di antara mobil yang antrian ada yang semua perlengkapan perjalanannya sudah disiapkan. Ada yang belum disiapkan. Maka kemacetan yang ada ujian apa bukan? Ujian. Itu baik yang perlengkapannya sempurna dengan yang tidak diuji. Maka secara batin ya ujiannya sama, tetapi rasa batin masing-masing berbeda. Ya atau tidak? Yang satu tenang. Yang kedua gelisah. Tuh kayak begitu, tuh belas sarair. Maka nanti pada titik diperiksanya itu tuksaf, diungkap. Siapa yang benar, siapa yang sempurna, bekalnya, persiapannya, dan siapa yang tidak. Itu dia tublas sarair tukhtabar. Tukhtabar dimaksud tuksaf. Demikian juga ketika ujian di kelas. Jumlah peserta ada 40. 20 yang udah siap. 20 lagi setengah siap. 20 lagi yang nggak punya persiapan. Ya dah? Udah dah, dikasih soal. Tuh, kasih soal. Terus udah dia ungkap itu yang ada dalam pikirannya sesuai dengan pertanyaannya ya. Itu tuksa. Tublas sarair. Wal muradu tuzhirus sarair wa ta'riful sebentar. Tuzhir benar. Tuzhirus sarair wa ta'riful mukawwanat. Maka si sarair, hati kecil, dia akan mengeluarkan, menampakkan segala yang ada di dalamnya. Wa ta'rifu dan mengetahui segala komponen yang ada. Wa yumayyiz baina ma taba min adh-dhamair wa ma khafiya min al-a'mal. Maka dia si sarair bisa membedakan orangnya maksudnya antara apa yang baik yang ada di dalam domir, yakni hati yang dalam, dan yang dia sembunyikan dari perbuatannya. Tuh, nanti dia tahu. Dia yang menyembunyikan, dia yang buka. Kayak begitu kuasa Allah.
ala roj'ihi laqadir, masuk itu. Bukan cuma sekedar menghidupkan yang sudah mati, tetapi yang menampakkan, sanggup menampakkan apa yang disembunyikan oleh sarair, oleh domair. Ya, jadi nggak boleh ada yang tersembunyi dengan Allah. Wa ma khabusa minhuma, dan yang kotor minhuma, di antara keduanya, baik amalan maupun yang dia nampakkan maupun yang dia sembunyikan. Ya, berikutnya. As-sarair domairul qulub wa ma yusarru fiha minal aqaid wan niyat wa ma khafiya minal a'mal. Sarair adalah domair. Domair yang tersembunyi sama domir mustatir. Kata ganti domir itu kan tersembunyi. Anta itu dia menyembunyikan makna sebenarnya. Oh, maksudnya engkau Muhammad. Apalagi huwa, ana, itu maka disebut domir. Yang ada dalam hati kita paling dalam. Wama yusarru fiha, dan yang dirahasiakan di dalamnya. Apaan? Aqaid, ideologi. Banyak nggak orang yang menyembunyikan ideologi? Luar biasa itu. Apalagi berpura-pura. Umroh, haji, sholat, Idul Adha, disuruh azan itu pampas. Idul Adha pakai azan. Tuh sembunyikan. Akhirnya udah mulai ditampakkan, apalagi nanti. Innal a'mal, ya. Wan niat juga. Niat. Jadi yang dilihat emang niat oleh Allah lewat hadisnya. Bukan perbuatannya, bukan bagi-bagi sepedanya, jadi kan niat. Mbak Jamal udah dapat sepedanya. Wa ma khafiya minal a'mal. Amalan-amalan yang sengaja disembunyikan. Maka kesannya ada pencitraan. Dalam yang hakiki bukan itu. Sarair jam'u sarirah. Famalahu ma limun kiril maksi. Maka tidak ada baginya. Ma ini maksudnya limun kiril maksi. Yang mengingkari kebangkitan. Wahual insanul kafir. Yaitu manusia-manusia kafir. Kenapa nggak ada baginya apaan? Min quwwah. Satu kekuatan pun yamtani ubiha minal azab, yang bisa menghindarinya dari azab. Wala nasir, nggak ada yang nolong. Yang suruhu wa yadfa'u anhu, yang bisa menolongnya, menyelamatkannya dan menghindari dari bahayanya atau kejahatan azab. Ini baru sababun nuzul. Nah, sebab turun. Sebab turun ayat kelima. Bunyinya falyanzur. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik. Itu dia. Akhraja Ibnu Abi Hatim an Ikrimah min fi qawlihi. Seseorang bernama Abu Hatim dari Ikrimah terkait firmannya falyanzuril insan, dia mengeluarkan hadis. Jadi mentakhrij. Falyanzuril insan mimma khuliq. Hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Qala, itu si Abu Hatim ini berkata, nazalat fi Abi al-Ashad, pakai sin besar, al-Ashad, Ibni Kildah al-Jumahi,
ada seseorang bernama Abul Asyad putra Kildah al-Jumahi. Kana yakumu alal adim. Dia berdiri di atas adim, kulit. Jilid itu bahasa. Di atas kulit. Fayaqulu. Lalu dia berkata, ya ma'syara Quraisy, man azalani anhu falahu kaza. Siapa yang bisa menghilangkanku, menghapusku, menghilangkan darinya, dari jilid ini, kulit. Falahu kaza, maka saya kasih sekian, kasih duit lagi. Wayaqul, lalu dia teruskan, inna Muhammadan yaz'umu anna khazanata jahannam tis'ata asyar. Muhammad pernah berkata, mengaku bahwa isi jahanam itu ada 19 macam. Fa'ana akfikum wahdi asyratan. Maka aku sendiri cukupin yang 19 itu 10-nya. Fakfuni antum tis'ah. Ikut bersamaku mencukupi yang 19. Kamu cukup 9 saja. Tuh, turun terus. Kan sombong intinya ini. Sombong. Iya. Akhirnya turun. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma indafiq. Jadi memberikan informasi tentang hakikat manusia. Hakikat manusia itu bukan jasmani. Jasmani dari tanah, pulang ke tanah. Lalu pertanyaan kritis buat kita, yang ditangisin jasmaninya apa rohaninya? Iya, demikian Pak Jamal. Baik, terima kasih Ustadz atas pemaparannya. Bagi jamaah yang ingin bertanya terkait tema kita pada pagi hari ini, dipersilakan. Saya duluan, Ustadz. Oh, silakan Pak Haji Edi. Pak Ustadz, yang terakhir, Asbabun Nuzul, itu hubungannya dengan surat yang kelima diturunkan dari At-Thariq ini, kan kesombongan. Iya. Tapi saya nggak ngerti kenapa menggambarkan Al-Jumahi tadi, dia berdiri di atas kaut, di atas kulit binatang. Itu menantang siapa Pak Ustadz sebetulnya? Iya. Menantang siapa dan bagaimana dia bisa mengetahui bahwa ada 19 malaikat dan dia yang 10, yang lain 9 mengalahkannya gitu. Apakah dia sudah mengatakan bahwa saya mengalahkan 10 malaikat nih gitu? Atau bagaimana Pak Ustadz? Ini kesombongan yang seperti apa sebetulnya yang ditunjukkan oleh si Jumahi tadi? Substansi kesombongan insya Allah udah ketangkep. Ya atau tidak? Ya, Ustaz. Baru kemudian Tis'ata Asar 19 apa? Bahwa di Jahanam itu ada 19. Kan nggak dijelaskan di situ. Ya. Kalau ada dalam bacaan tulisan yang lain menyebutkan 19 malaikat, sah-sah saja. Tetapi justru hubungannya dengan kesombongan, neraka isinya ada 19 macam azab. Udah, 10 saya ambil. Tuh, itu lebih korelatif. 10 udah saya, yang 9
kamu nggak apa-apa biar saya tanggung sendiri. Sombong apa enggak? Tuh. Oleh karena itu menghubungkan kesombongan dengan si Jumahi dengan kata 19 menjadi harus mampu dikorelasikan. Kita masuk ke sel. Ada 10 bentuk penyiksaan. Umpamanya, dia sombong merasa kuat. Ada teman-temannya di sel, bukan cuma dia. Udah, yang 9 saya ambil tuh siksaan. Yang 1 buat kalian bagi-bagi. Umpamanya begitu. Andai kata bisa kayak begitu. Kamu hebat itu, aku kuat. Nah, seolah pada saat dia berkata kayak begitu, pertama sombong, yang kedua mengingkari kebangkitan itu. Kenapa dia begitu? Karena sama sekali di dalam pikirannya udah mati, selesai, nggak dibangkitkan, nggak dimintai pertanggungan jawab. Akhirnya Allah memberi pengajaran khusus dalam konteks dia juga kepada kita. Jangan begitu. Kita ini dibikin dari air yang hina. Allah luar biasa mampu. Habis mati nanti kita dibangkitkan. Bagi Allah menghidupkan yang sudah mati itu gampang. Apalagi memang menjadi kepentingan Allah untuk dia membangkitkan. Apa kepentingannya? Ya selama ini kan saya dituduh nggak adil, nggak sanggup. Saya harus buktikan dong. Oh, kayak begitu bicara tentang kebangkitan. Maka kemudian kalau kita coba-coba juga lihat perilaku manusia di era COVID ini itu luar biasa. Sombong melebihi dari sekedar cuma siapa tadi? Si Jumahi tadi. Ya, Abu Asyad. Nggak seberapa Abu Asyad. Sekarang sombong luar biasa. Iya. Nah, mudah-mudahan kita menjadi memperoleh pelajaran. Yang lain barangkali mau nambahkan boleh juga. Ya, yang lainnya. Ya, saya Ustaz Koco. Silakan. Nggak Ustaz boleh di ayat nyombong ya. ayat 8, Ustaz. Di ayat 8, Ya. innahu ala rojihi laqadir. Iya. Saya kok ingat rojiun. Itu kembali. Iya. Kembali. Jadi Ustaz tadi bilang ini untuk membangkitkan. Apa memang ini maksudnya kembali lewat kebangkitan atau apa sesuai dengan urutan ayat sebelumnya. Jadi asalnya dari air yang terpancar dari tulang sulbi dan taroib. Kemudian apa enggak maksudnya kembali ini dikembalikan lagi ke situ ke tulang sulbi. Bagus. Jadi jawabannya dua-duanya. Sebab tak ada sepotong persoalan pun yang Allah tidak mampu. Yang pertama dikembalikan maksudnya dibangkitkan. Dibangkitkan maksudnya setelah mati dihidupkan. Itu innahu ala raj'ihi laqadir. Yang kedua, andai kata dimaksud mengembalikan yang tadinya udah jadi manusia mati, padahal asalnya dari air yang memancar, andai kata dikembalikan kayak begitu, seperti awal kejadian, prosesnya kayak begitu, nah itu juga Allah mampu. Nggak usah nunggu kiamat. Ya, dari perputaran kejadian manusia, hubungannya dengan asalnya adalah tanah, itu adalah sudah membuktikan Allah mampu. Air dari langit turun ke bumi.
menumbuhkan tetumbuhan, dikonsumsi oleh manusia. Kemudian manusia laki-laki jadi air laki-laki, dikonsumsi perempuan jadi air perempuan. Akhirnya melahirkan anak. Dan dianya mati ke bumi, terus dimakan oleh bumi, diserap lagi oleh tetumbuhan, jadi rumput, dimakan oleh kambing, kambingnya dipotong, terus dimakan oleh manusia, manusianya mati. Coba, itu saja udah sebuah kedikdayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kalau kita hubungkan kepada keyakinan Hindu, ada reinkarnasi. Ya memang menurut keyakinan dalam tanda petik bisa-bisa saja terjadi. Sebab dalam aliran-aliran teologi yang ada dalam Islam pun ada itu konsep reinkarnasi. Walaupun itu termasuk aliran sesat. Apa bahasanya itu? Tanah sukhiyah. Aliran reinkarnasi tanah sukhiyah. Ya, pertanyaan Pak Sukojo bagus. Jadi nggak ada yang nggak mampu. Yang Allah nggak mampu itu adalah yang mustahil. Allah luar biasa mampu. Tapi dia bisa nggak? Mampu nggak bikin batu besar sekali yang dia sendiri nggak kuat ngangkat? Ayo, kalau jawab. Ya Ustadz, ini soalnya ada yang menafsirkan itu sebagai dasar dari reinkarnasi. Oh, Aliran sesat itu. sesat. Ya, emang Allah nggak punya ruh lagi. Iya. Apa Ustaz? Silakan. Bu Hilwani. Ya, masih ayat 8 tadi Ustaz. Innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu, hu-nya ini kembali kepada Allah Ustaz. Iya, ada dua ya. Innahu, hu kembalinya kepada Allah. Iya. Bisa juga yang kedua tadi kepada air. Iya, maksud saya gitu. Tadi kan kedengarannya kepada air gitu. Bisa dua-duanya. Oh gitu. Terus kalau raj'ihi ini, hi-nya Ustaz? Kalau hi-nya tadi innahu-nya air, mengembalikan air. Oh, dua, jadi bisa dua Ustaz ya? Iya. Ibu maunya berapa? Apa Ustaz? Kan kalau saya baca terjemahan gini. Sungguh Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya. Iya. Nyanya di sini Air. Air. Mengembalikan air. Oh. Ya, makasih Ustaz. Ya, paham. Jadi kalau itu mah nggak seberapa domir kembalinya. Kemarin yang viral termasuk Pak Jamal nanya. Masuk tanggal 1 Zulhijjah. Kalau ada si A sudah niat berkorban, maka dia nggak boleh motong rambutnya, kukunya. Nyanya kemana? Mana tuh Ustaz? Potong rambut si pengorban mudhohi apa rambut si binatang? Puyeng. Iya, sudah. Nggak usah dibahas korban. Kecuali Pak Jamal masih ada di kulkas. Jadi balik ke Yahruju ya Pak? Bagaimana Pak Edi? Inahu, Ya. hunya balik kepada Yahruju itu. Jadi yang satu kembali kepada Allah, satu kembali kepada air. Air yang dimaksud di sini pada kalimat yang sebelumnya berarti. Iya, ma'in dafik, air yang memancar. Allah mau mengembalikan itu bisa. Pamannya si A mati, digiling jadi air. Airnya diminum buat obat. Masuk ke tulang sulbi, gitu kurang lebih.
Keren, Ustaz. Ya. Pak Jamal di jus, diminum. Tuh masuk ke tulang sulbi. Ya, jadi 2. Cuma kalau mau dirinci lagi, innahu air. Ala rodnihi, mengembalikan air. Maka fa'il dari rodnihi itu domir mustatir huwa. Kan ya, masdar itu, masdar ya'mal amala fi'lihi. Dia mengandung domir gitu, Bro. Ya, bagus sekali nih. Silahkan. Apa nih Ustaz? Ustaz, Oh iya. silakan. Kalau di kita belajar tajwid itu kan innahu itu kan berarti kalau yang Mad. panjang itu kan mad silah itu Silah. kan berarti dia Silah. domir ya Ustaz. Iya. Domir. Berarti kembali kepada Allah gitu saja. Iya. Iya. Jadi kalau tadi kan bisa 2, bisa main dafik ya. Lah enggak, bukan mau dikonfrontir tajwid mah enggak ngebahas soal kembali domir. Paling iya, enggak bahas kembali domir. Dan andai kata dia mau coba-coba, umpamanya enggak apa-apa. Kembali Allah, iya enggak apa-apa, benar juga. Iya Ustaz. Tapi Ustaz ini pertanyaan terkait balago Ustaz. Innahu ala raj'ihi laqadir. Itu kan khobarnya khobar inkari Ustaz. Iya. Khobar inkari. Dan mukhatabnya itu dalam konteks ayat ini apakah kita, apakah Rasulullah, atau siapa Ustaz mukhatabnya? Iya, bagus ini. Al-Quran buat semua, jangan ragu-ragu. Buat semua. Yang paling utama pertama dari sekian manusia semua itu adalah mereka yang ingkar. Ingkar secara umum maupun ingkar secara khusus, yaitu tentang kebangkitan. Yang ingkar terhadap kebangkitan bukan cuma orang kafir. Orang iman itu ingkar sama kebangkitan. Dilihat dari mana? Dilihat dari perbuatannya. Perbuatannya mencerminkan seolah-olah dia nggak meyakini ada kebangkitan. Kebangkitan identik sama balasan. Ketika melakukan kejahatan, lakukan terus. Dihiasi dengan bahwa ini adalah demi keselamatan. Padahal kejahatan. Itu kan bentuk pengingkaran terhadap balas. Nanti dibalas. Nggak usah diingkari antara dia dan orang lain. Antara dia dan dirinya saja dia mengingkari. Itu hampir dipastikan. Sebab manusia ini punya fitrah yang nggak bisa dikicuh tentang cenderung kepada kebenaran. Ketika dia tidak benar, fitrahnya sebenarnya itu membantah. Tapi terus dia lakukan. Maka saat terus dia lakukan, bukan cuma dia lakukan, dia bela-belain. Yang salah dibelain, yang bohong dibelain, usahakan. Itu kan perbuatan ingkar terhadap kebangkitan. Padahal dia beriman. Bahkan lebih ekstrimnya, kalau sadar akan adanya kebangkitan, dipastikan nanti adalah balasan, maka stratanya udah bukan orang meninggal, bukan innalillahi raji'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kan ungkapan kesedihan. Ya tidak? Sedihan itu. Tapi coba bayangkan kalau ungkapannya udah berganti alhamdulillah. Ya tidak? Orang dizolimi, orang dizolimi standar itu sedih. Orang difitnah standarnya itu sedih itu standar. Tapi orang-orang yang sudah tahu, alhamdulillah saya difitnah. Si A orang baik di komplek masyarakat. Bertebaran di WA grup masyarakat yang ada, Kak, dia berzina. Yang bersangkutan sedih apa senang? Sedih apa senang? Sedih. Sedih lah Ustaz. Sedih itu berarti berbuat. Sedih. Sedih berarti itu
Oh berbuat. gitu. Bahkan kita nggak Ngapain berbuat. sedih? Lah iya, kalau nggak berbuat mah ngapain sedih? Ya, Ya apa tidak? Tingkat tinggi deh tuh Ustaz. iya. Nah, kan Jauhi, emang tadi saya bilang apa? Yang innalillah itu standar. Persoalannya nih, saya seret-seret mau meningkat apa enggak gitu. Kalau mau meningkat, nah Pak Jamal nanti kalau ada yang meninggal bilang alhamdulillah. Habis kan kita diserang. Wah, Dikeroyok Ustaznya. Pulang. Alhamdulillah udah meninggal. Alhamdulillah. Apa sebab? Boleh diberi ilustrasi. Sebab ini ada orang yang luar biasa menistakan Islam, memusuhi zalim segala macam. Terus ada berita meninggal, itu sujud syukur itu. Sujud syukur. Buka bab sujud syukur itu. Sujud syukur. Sementara pada saat yang sama ada yang luar biasa zolimnya terhadap Islam. Sadar masuk Islam. Nabi kirim salam ya sama dia. Tuh seneng, tapi kalau Ali sujud syukur dia kalau ada orang yang luar biasa memusuhi Islam terus meninggal. Itu fitrah dulu, sekarang juga begitu. Pas selesai divonis 4 tahun. Ada yang pada meninggal nggak? Woi, ini kayaknya barisan. Ya tewas. Lupa. Apa itu yang seliweran di medan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ditambahin siapa lagi yang nyusul, kita tunggu aja. Iya. Jangan kenceng-kenceng ntar Mas Koco denger. Enak kalau dia denger. Ya. Ada lagi, Bu? Baik. Nampaknya tidak cukup ini Ustaz. Sudah pukul 9.15 menit. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Semoga menambah keimanan kita terhadap hari kebangkitan. Amin. Mari kita cukupkan kajian ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih Pak Jamal. Amin. Ustaz.